wah kemana ya? Aku harus nyari orang terdekat deh. Setidaknya ingin melampiaskan. Dia ke kebun dia berdampingan dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah itu sepupunya. Dan Abu Qatadah di dalam, cuman kan terpisah pagar kan. Pagarnya pagar yang tertutup. Teriaklah Ka'ab bin Malik itu, Abu Qatadah, anshuduka billah, atas nama Allah aku memanggilmu. Artinya tolong jawab kan itu. Ini hanya ingin mengekspresikan, tolong jawab. Engkau tahu kan, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya dia hanya ingin penguatan gitu loh. Itu Abu Qatadah diam, sepupunya. Padahal itu orang yang selama ini paling dekat denganku gitu loh, dari keluarga. Ya Allah, diulang dia. Anshuduka billah, aku memanggilmu atas nama Allah. Jawablah. Kau tahu kan aku cinta Allah dan Rasulnya. Karena diulang-ulang, akhirnya Abu Qatadah nyaut, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Allah, engkau aja gak percaya gitu loh. Kalau aku tuh cinta Allah dan Rasulnya. Wah, di situ dia betul-betul upsetnya kayak apa gitu loh. Ka'ab bin Malik itu. Masuk hari ke-40, tambah lagi. Ada utusan dari Rasulullah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Alhamdulillah masih di suasana Ramadan dan kita akan coba belajar kembali juga dengan topik-topik yang seputar Ramadan dan tentunya bersama guru kita ada Ustadz Asef Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di Ramadan. Isu apa kira-kira Ustadz yang bakal diangkat untuk pelajaran hari ini Ustadz? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Ada 10 Ramadan di Madinah yang jelaskan. Ya, oke. Ramadan pertama itu nuzul ayat jihad ya, izin untuk berperang itu. Kemudian beberapa Ramadan berikutnya itu sangat bahkan terkait langsung dengan perang. Ada Badar, ada Fatu Makkah gitu kan. Dan ada yang terkait dengan perang tapi dia tidak menceritakan atau tidak pas peristiwanya perang gitu ya. Dan ini termasuk yang jarang disadari bahwa sebenarnya peristiwa ini juga terjadi di bulan Ramadan. Contohnya adalah kisah Ka'ab bin Malik bersama 2 sahabat Nabi SAW yang tercatat dalam surah At-Taubah ayat 118. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Dan taubat juga diterima oleh Allah, gitu ya, diberikan oleh Allah, artinya Allah menerima dari 3 orang. Gitu. Yang mereka ini memang diberi sanksi sebelumnya, gitu ya. Oke. Ini terkait perang juga. Ada kaitan dengan perang tentu, gitu ya. Walaupun peristiwa terpisah, gitu ya. Jadi yang 3 orang ini tidak ikut dalam perang Tabuk. Oh, peristiwa itu. Nah, itu kan Ramadan kan? Iya. Perang Tabuk itu kan bulan Rajab. Oke. Gitu ya. Bulan Rajab, tapi kan Tabuk itu 800 km dari Madinah. Jadi memakan perjalanan sekitar 20 hari. Oke. Jadi berangkat 20 hari, pulang 20 hari. Itu kan 40 kan. Rasulullah SAW sendiri kan dengan pasukannya siaga di Tabuk 20 hari. Jadi 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kan Rajab berangkat kan Sya'ban 1 bulan, Ramadan pas. Iya. 2 bulan. Di Ramadan sudah di Madinah lagi. Oh iya, di Madinah lagi. Okay. Ramadan sudah di Madinah lagi. Gitu. Ya paling tadi pertengahan Ramadan sudah di Madinah lagi. Nah, peristiwa ini kan persis yang Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya itu kan persis ketika Rasulullah balik nyampe di Madinah. Mereka yang 3 orang ini kemudian diberi sanksi, gitu lah. Istilahnya dihajar, gitu.
Pakai bahasa Arab ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Jadi dihajar nanti, enggak dihajar. Artinya sebenarnya di apa istilahnya? Apa ya? Diasingkan tapi bukan secara fisik, gitu ya. Artinya mereka tetap di Madinah, cuman tetap bersosial. Ya terserah orangnya kan. Ka'ab bin Malik berusaha untuk bersosial. Gitu. Tapi yang dua itu Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah enggak di rumahnya, gitu loh, enggak sanggup ya, enggak sanggup keluar rumah, di mana kemudian semua lingkungan Madinah menganggap mereka tidak ada, gitu. Itu bentuk hajarnya. Iya. Atau ada detail-detail lainnya nggak, Ustaz? Mereka tuh dihajar sampai Nah itu dia, justru di situ menariknya gitu loh, karena peristiwa ini selain diangkat dalam Al-Quran ya, bahwa memang Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah itu betul-betul orang-orang soleh yang salah gitu lah. Artinya mereka kepleset lah gitu lah. Keplesetnya memang tidak kecil. Karena perang Tabuk itu kan fardhu ain. Karena memang Rasulullah SAW minta semua bergabung. Kan jadi fardhu ain tuh. Nah, ada 80 orang di Madinah itu yang tidak berangkat. Itu hanya untuk perang Tabuk aja atau peperangan-peperangan yang lain? Enggak, kayak gitu? enggak apa namanya, yang difardukan tuh enggak banyak gitu ya. Badar kan enggak gitu kan. Terus ya beberapa yang lain juga, contohnya ke Khaybar juga hanya ikut yang ikut di Hudaybiyah kan. Berarti yang lain enggak kan. Tapi di Tabuk ini fardhu ain. Iya harus. Karena memang musuhnya berat sekali. Digambarkan oleh Ka'ab bin Malik, musuhnya kan memang besar sekali karena Romawi kan. Malahan Romawi. Maka jangankan yang di Madinah, yang di luar Madinah aja dimobilisasi untuk bergabung, sehingga tergabunglah 30.000 pasukan. Nah, yang di dalam Madinah itu ada 80 orang yang tidak ikut. Loh, berarti bukan cuma 3 orang ini aja saat ini? Ya. Kenapa yang dihajar? Makanya yang 3 ini jadi spesial gitu loh. Gitu, karena memang sebenarnya ada 80 gitu. Yang 80 itu ada yang cacat. Kalau cacat oke lah, kan itu sudah dimaklumi gitu. Tapi ada yang tidak cacat nih. Yang tidak cacat itu disebut langsung oleh Ka'ab bin Malik maghmusuna fin nifaq. Itu mereka tuh dikenal, diketahui lah gitu. Artinya terrekod sebagai orang munafik. Berarti orang munafik itu ketahuan. Para sahabat tuh tahu orang munafik gitu lah sebenarnya. Nah, cuman nggak diumbar aja gitu kan. Kamu munafik gitu. Nggak tahu mereka gitu loh. Jadi mereka yang munafik ini ketika Rasulullah SAW datang itu menghadap dan ya menyampaikan dalih alasan lah alasan tidak ikut. Iya. Intinya berdusta. Gitu ya. Dan Rasulullah menerima itu. Menerima. Dalam arti Rasulullah oke lah. Kalau memang itu alasannya ya sudah diterima. Kenapa? Karena ya itu dia menyampaikan alasannya itu. Secara batin ya itu urusan Allah kan gitu. Dengan Allah. Jadi aku udah datang. Abdullah bin Ubay kan termasuk yang enggak berangkat gitu. Dan yang disebut dengan al-musabbitun yang istilahnya provokator gitu loh. Gitu kan. Nah, sementara yang 3 ini jujur. Tidak punya alasan yang dibenarkan. Tidak punya alasan. Intinya melanggar, gitu loh. Nah, justru karena kejujuran itu disangsi. Disebutkan juga nggak, Zat? Kenapa tidak ikut? Apakah sibuk dengan? Nah itu dia. Ini justru ceritanya ini kan panjang nih. Ka'ab bin Malik menceritakan sendiri kan pengalaman itu. Itu yang menarik. Ka'ab bin Malik menceritakan. Dan perlu diketahui Ka'ab bin Malik itu seorang sastrawan. Sehingga ketika menceritakan sesuatu itu dengan kemampuan bahasa yang dahsyat. Jadi asik bacanya itu. Dan harusnya seorang sastrawan ketika pun harus berbohong untuk beralasan, sangat mungkin Zat, ya? Itu dia, itu yang diungkapkan oleh dia. Kalau dia mau, gitu. Ini contohnya gitu. Ini pernyataan Ka'ab bin Malik sendiri gitu ya. Nah, qultu ya Rasulullah. Kan ketika menghadap sekitar Rasulullah tiba itu ya. Setelah orang-orang munafik gitu datang dan alasan masing-masing Rasulullah. Oke gitu. Nah kalau Ka'ab bin Malik, qultu
Ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya. Kalau yang aku hadapi itu bukan engkau. Siapapun, asal selain engkau. Gitulah. La ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Aku yakin bisa membuat alasan yang membuatku selamat dari artinya bisa meyakinkan dengan alasan itu bahwa aku tidak bersalah. Itu kemampuannya kan sejauh itu. Lah, Ka'ab bin Malik itu dikenal penyair dari sejak sangat-sangat muda. Ini aja sebenarnya usianya kan memang masih belia, artinya tidak disebutkan sih kapan lahirnya, tapi termasuk sahabat yang muda, gitulah, di kelompok muda. Ini kan kejadian ini kan tahun 9 Hijriah. Ka'ab bin Malik itu latar belakangnya dulu ya. Dia itu kan termasuk yang ikut Baiat Aqabah. Si awal juga saatnya. Ya berarti kan sekitar 10 tahun sebelumnya. 10 atau 11 tahun sebelumnya Baiat Aqabah. Makanya ketika Baiat Aqabah, dia muda sekali. Nah, dia ini kan datang ke Mekah bersama jemaah haji lah kan intinya. Dia dengan tokoh senior Bara bin Ma'rur, tokoh dari klannya lah Bani Salimah. Itu ketika sampai ke Mekah, mereka berdua tuh ingin ketemu dulu dengan Rasulullah. Berdua nih. Kata Bara bin Ma'rur, "Engkau tahu enggak Rasulullah?" "Enggak." "Engkau juga belum ketemu." Ya kan memang belum ada pertemuan sebelumnya kan? Ini kan baru pertama. Oke, kemudian nanya orang orang Mekah lah. "Bisa nggak kau tunjukkan Muhammad bin Abdullah?" Kata orang yang ditanya tuh, "Kamu pernah lihat wajahnya nggak?" "Belum pernah." "Udah gini aja deh, kamu kenal Abbas?" Kan gitu lah. "Kenal lah kalau Abbas." "Kenapa kenal Abbas?" "Abbas terkenal dagang." Oh, relasinya banyak, pedagang kawakan gitu. Artinya kelihatan dari situ bahwa intensitas niaga atau bisnis Abbas dengan Rasulullah masih lebih kuat pamannya Abbas. Abbas dikenal. Abbas sering mampir di kami. Gitu ya. Nah gitu. Oke. Datangi ke masjid itu, Masjidil Haram. Yang duduk dengan Abbas itulah Muhammad bin Abdullah. Kan gitu. Datanglah kemudian. Namanya Abbas tuh. Ketika menemui Abbas, kemudian mereka bertanya, "Abbas, gitu, yang bersama Muhammad, Rasulullah tuh sense security-nya tuh tinggi." Beliau nanya ke Abbas, "Abbas, engkau kenal?" Gitu ya, dua orang ini. "Iya, tentu." Gitu lah. Mereka orang-orang baik. Bara bin Ma'rur, tokoh besar dari Bani Salimah, tokoh seniornya. Gitu ya. Terus yang satunya, Ka'ab bin Malik. Begitu nama Ka'ab bin Malik disebut oleh Abbas, kan? Rasulullah itu langsung nanya. Benar respon Rasulullah. Iya. Asyair. Saat itu tuh Ustaz ya? Iya. Sebelum hijrah. Artinya syairnya itu udah sampai. Iya. Rasul tuh udah dengar syairnya. Syair Ka'ab bin Malik. Di usia sebelia itu. Berarti kan beliau tuh, dia sebagai seorang penyair luar biasa. Itu di satu sisi ya. Berarti kan artinya dia sudah karyanya mendahului namanya gitu. Wah, keren tuh ya. Iya. Iya kan? Iya. Orangnya belum dikenal. Baru pertama kali ketemu. Tapi karyanya sudah gitu. Iya. Rasulullah asyair, kata kabar itu paling berkesan di hatiku. Gitu loh. Soalnya aku sudah dikenal oleh beliau kan gitu kan. Subhanallah. Tapi di sisi lain, kalau bagi saya, di sisi lain Rasulullah itu luar biasa ya. Iya. Beliau tuh bisa wawasannya luas. Nah iya dong. Wawasannya luas beliau. Karena begitu mendengar nama Ka'ab bin Malik itu yang langsung nempel tuh syairnya. Berarti syair Ka'ab bin Malik itu bagi Rasulullah sesuatu yang tidak biasa lah gitu, artinya sampai ada kesan gitu. Ya di Arab kan yang bersyair banyak. Iya. Syair. Waduh, kan gitu tuh. Keren banget di situ. Nah, dari situlah Ka'ab bin Malik itu kan yang menceritakan, bisa dikatakan yang secara detail menceritakan kisah Baiat Aqabah.
Gini aja deh, kalau ada riwayat-riwayat dari Ka'b bin Malik, baca baik-baik, terutama bahasa Arabnya, jangan terjemahnya ya. Pesannya bahasa Arabnya. Asik banget. Beliau Asik kalau banget. menceritakan dengan gayanya beliau. Iya, ya sebagai seorang sastrawan kan. Ya. Pemilihan katanya, kalimatnya asik banget. Ka'b bin Malik gitu. Dan terasa, emosinya tuh terasa gitu loh. Termasuk saat menceritakan ini. Itu dia, ceritakan ini panjang banget ini. Riwayat ini kan baca di Riyadhus Shalihin itu termasuk yang paling panjang itu. Dari sekian hadis. Bab taubat ya. Iya, bab taubat. Gitu kan. Kalau nggak salah kan yang pertama atau yang kedua itu hadisnya di Riyadhus Shalihin itu. Panjang banget itu. Gitu loh. Yeah. Dan sayang kalau dilewatkan pemilihan katanya itu loh. Ungkapan-ungkapannya dia ketika dalam suasana tertentu, bagaimana kemudian dia memilih kata dan menceritakannya, sangat emosional. Apalagi yang ini gitu loh, yang cerita bagaimana dia disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu dari 3 itu, wa ala salasatil ladzina khulifu, gitu loh. Dan juga taubat itu diterima dari 3 orang gitu, yang ya ditangguhkan katakanlah penerimaannya karena mereka melanggar itu. Gitu. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Itu sampai ketika disangsi itu bumi yang tadinya begitu luas, Madinah yang merupakan tanah kelahiran, itu kayak dirasa sempit bagi dia gitu. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, sampai istilahnya orang nafas aja sampai sesak gitu di tengah open air yang begitu luar biasa. Wa dhannu alla malja'a minallahu ila ilaih, dan sampai di titik mereka tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah, kan gitu. Oh. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka benar-benar bertaubat. Lihat tuh. Kan asik betul itu. Allah sampai menggambarkannya begitu, kondisi kejiwaan mereka. Ya mereka ini orang Madinah kan itu. Ketiganya Madinah. Lahir di Madinah, iya. Lahir di Madinah, pribumi itulah. Mereka yang menerima muhajirin, tapi justru mereka yang kemudian diberi sanksi dengan cara yang begitu. Itu pelajarannya luar biasa. Ini makanya penting ketika Imam Nawawi meletakkannya di bab taubat itu gitu. Artinya sebagai sebuah model gitu loh. Bagaimana model taubat yang dinyatakan langsung oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana taubat itu diterima? Nah, itu masalahnya diceritakan detailnya itu. Dari ketulusannya gitu loh. Ya Allah, ini berapa lama Ustaz di Hajar ya? 50 hari. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Ya? Sampai Zulqa'dah. Gitu loh. Jadi menceritakan gini. Kenapa alasannya pertama gitu. Kenapa kemudian sampai tidak ikut perang Tabuk? Sebenarnya banyak alasan untuk tidak ikut perang Tabuk kan. Yang diangkat oleh Ka'b bin Malik gitu loh. Ada 3 setidaknya. Yang pertama memang cuacanya panas sekali. Gitu loh. Panas sekali. Tapi itu bukan alasan pribadi dia yang membuatku kemudian tidak ikut, itu bukan itu. Kalau masalah itu masih bisa ini. Gitu lah. Itu bagian dari alasan, tapi terkait maksudnya. Yang kedua, jumlahnya besar sekali kaum muslimin. 30.000. Kan maksudnya ini ada masa persiapan dong. Persiapan panjang untuk sampai terkumpul 30.000 dan siap itu ada masa itu. Enggak bisa soal ayo kumpul tok kumpul berangkat, enggak bisa. Ada persiapan. Nah, dengan jumlah sampai 30.000 itu, maka orang berpikir gitu loh. Kalau aku nggak ikut, aku kan cuma 1 orang, cuma 10 orang, nyempil aja kan. Mana mungkin gitu loh. Nggak terlalu signifikan lah ya. Nggak terlalu signifikan, gimana keabsen gitu. Oh. Iya kan? Ini jumlah pasukan yang total. Iya, yang berhasil dikumpulkan Rasul. Iya, dari terbanyak betul, 30.000 terbanyak. Makanya kan la yajma'uhum kitabun hafid, kata Ka'b bin Malik itu. Itu nggak mungkin mereka tuh sampai ibarat kata terdata, itu nggak mungkin. Saking banyaknya. Sehingga kalau kemudian aku nggak berangkat, kalau orang berpikir aku nggak berangkat, 10 orang berangkat, 50 orang nggak berangkat, nggak akan ketahuan. Kan gitu. Kau membayangkan itu. Kecuali kalau wahyu turun, ngasih tahu nih yang tidak berangkat. Nah gitu aja. Gitu loh.
Tidak sampai di titik itu Ka'ab bin Malik, karena nggak mungkin sebagai orang mukmin gitu dia berpikir mana bisa aman, bisa selamat dari itu kan gitu kan. Tapi sebenarnya kata dia waktu itu, tapi memang waktu keberangkatan itu, nah ada kaitannya dengan masalah panas. Tapi bukan masalah panasnya sebenarnya. Dia bilang masalahnya ini masa menjelang panen. Kan itu di sekitar bulan Mei, Juni gitu lah. Kan sudah kita jelaskan di cerita kurma busuk itu Madinah itu edisi awal-awal ya kalau nggak salah itu. Terkait ini ya Abdurrahman bin Auf, betul. Kan ini kan ini. Ya. Nah, jadi hina tabatis thimar. Ketika kurma mulai matang gitu loh, dan wazilal, dan asik untuk kemudian berteduh di kebun gitu kan. Kan adem, jangan salah ya. Madinah itu kan kalau panas. Tapi begitu masuk kebun, ademnya akan terasa. Beda ademnya. Saya tuh berkali-kali ya, saya sering main di Awali ya. Awali itu apa? dari Baki itu nyebrang jalan. Itu Awali, daerah Awali. Banyak kebun sana. Memang kebun dari dulu. Kan kurma ajwa yang paling terkenal kurma ajwa Awali. Yang premium. Gitu ya. Ajwa Ali ya. Gitu ya. Nah, jadi saya sering menelusuri kebun-kebun di Awali saat itu. Sekarang udah banyak yang dibongkar lah atau yang dibangun gitu. Dulu masih cenderung lebat. Betul deh. Di musim panas sekalipun kalau kita masuk ke dalam kebun itu adem. Bukan sekedar karena ada pelepah kurma daun gitu lah. Bukan, tapi memang suasana itu adem, nyes gitu lah. Serius gitu lah. Itu saya mengalami, betul. Nyaman lah ya. Emang. Itu juga yang jadi salah satu. Betul, apalagi kemudian kurma udah mulai matang kan, menjelang matang. Itu paling asik gitu. Itu wa ana ilahi as'ar kata Ka'ab bin Malik itu. Itu yang sebenarnya lebih membuatku itu. Padahal aku tuh nggak pernah katakanlah memiliki kesiapan untuk ikut bergabung dalam peperangan gitu ya, sebagaimana sebelumnya. Tidak pernah sesiap ini gitu. Kalau dikatakan kalau persiapan, aku tuh paling mampu saat itu. Aku bisa menyiapkan 2 unta untuk berangkat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketika berangkat perang itu bukan hanya 1 unta dibawa untuk ditunggangi. Perlu ada unta candangan. Iya. Karena kan ada yang ditunggangi gitu loh. Atau bawa kemudian logistik dan sebagainya gitu. Itu butuh itu. Kebayang nggak? 30.000 pasukan itu membawa berapa unta? Kalau 1 orang 1 itu nggak cukup. Nggak, artinya nyamannya bukan 1. Itu nggak nyaman banget itu. Itu emergency kalau 1. Iya kan, kalau ada apa-apa di tengah jalan, si unta itu, ya sudah kan, wassalam. Masa jalan kaki dengan jarak tempuh 800 km? Gitu. Jadi sebenarnya unta yang dibawa tuh berkali lipat seharusnya dari angka 30.000. Mungkin 60.000, mungkin mendekat 100.000. Gitu. Karena untuk dimakan juga unta. Kan itu. Nah, jadi Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tuh bisa menyiapkan 2 unta. Dengan dua kali perbekalan dari biasa gitu. Itu kan unta itu satu unta itu bisa mengangkut normalnya itu sekitar 1,2 kintal. Gitu loh. Iya. Wasak, 1 wasak. Himlu ba'ir. Gitu loh. Himlu ba'ir itu dalam surah Yusuf itu kan kemudian dalam tradisi di zaman Rasul itu disebut wasak. Jadi untuk loadingnya unta itu saya ya segitu barang yang bisa diangkut oleh 1 ekor unta, 1,2 dengan perjalanan sekian. Ratusan kilo ya. Ratusan kilo. Nah, Ka'ab bin Malik itu sampai titik itu. Cuman ya itu karena alasan tadi itu asiklah di kebun nih gitu. Kan dia lihat belum sepenuhnya siap. Ketika sudah mulai siap-siap itu gampang lah. Artinya aku cuman ibarat kata ngerapiin ibarat koper sebentar aja juga ringkes kan gitu. Tapi ya itu yang membuat kemudian enggak gitu loh lagi gitu. Orang semakin siap, nanti ini juga gitu, nanti lah ya gitu. Ketika mulai berangkat gitu kan, mulai berjalan, aku bisa ngejar kalau tertinggal sehari 2 hari, orang perjalanan 20 hari gitu loh. Artinya kalaupun ketinggalan sehari 2 hari,
aku bisa ngejar tuh, kan gitu. Gampang lah, kan gitu. Sampai di satu titik dia merasa gak mungkin lagi ngejar. Berarti mungkin sudah seminggu gitu. Jadi memang dari awal bukan niat benar-benar nggak ngikut. Iya, makanya dia sebenarnya aku berkata kalau aku mau berangkat aku udah ada belum menyiapkan tapi ada untuk 2 unta dan 2 kali perbekalan tuh ada. Cuma lagi di posisi nyaman tuh ya. Ya manusiawi lah kan kan ada kalanya itu gitu lah. Nah, sampai kemudian sudah sekian hari, wallah alam dah, intinya sudah tidak mungkin terkejar, berarti kan di atas 2 hari. Karena kalau 1-2 hari masih bisa kejar. Tapi kalau sudah mungkin seminggu, dengan jarak tempuh atau masa tempuh sekitar 20 hari, itu sudah nggak mungkin ngejar tuh. Wah, ngejarnya gimana kan, kecepatan unta berapa kan, untuk bisa ngejar ketertinggalan. Jarak kalau 1 minggu aja kan taruhlah 40-50 kali 7 berarti kan sekitar sudah 300 kilo ketinggalan, ya susah itu ngejarnya. Itu baru tersadar tuh. Sudah tidak mungkin. Benar-benar sadar. Maka dia bilang, aku berkeliling di Madinah. Aku ingin melihat suasana. Dia hitung sekitar 80 orang yang tidak ikut. Dan ketika aku melihat, benar-benar aku sedih betul di situ. Karena yang tidak ikut itu antara orang cacat yang memang wajar tidak ikut, ya, atau yang benar-benar orang yang benar-benar tenggelam, nyelam dalam kemunafikan. Musuhna fin nifaq. Masa aku bagian dari mereka? Kan gitu masalahnya. Oh, luar biasa. Yang menarik ya Pak, berapa jumlah tadi yang berangkat? 30.000 kan? Iya, 30. Kata Ka'b bin Malik, sepanjang perjalanan Rasulullah SAW gak pernah nyebut namaku. Tapi begitu sampai di Tabuk, begitu sampai, coba bayangkan, ada 30.000 loh di sekitar Rasulullah. Ma fa'ala Ka'b bin Malik. Mana Ka'b bin Malik? Perhatian itu. Saya baca ini, ngebayangkan ya, emosi Rasulullah itu luar biasa. Perhatian beliau kepada sahabat. Apalagi sahabat dekat. Karena Ka'b bin Malik kan Bai'at Aqabah ikut, hanya Badar aja nggak ikut. Dekatnya dengan Rasul itu kayak apa gitu? Sangat dekat. Di Uhud gitu loh. Di Uhud itu kan Rasulullah kan disiarkan terbunuh kan? Ya. oleh pasukan musyrik itu. Muhammad telah terbunuh kan itu. Wah, itu kan yang buatnya. Itu musuh gara-gara itu mengendorkan kan serangan. Tapi kaum muslimin juga efek buruknya ada. Langsung lemes. Ya kan? Ya. Kan ada yang sama berpikir terus ngapain kita apa artinya kita ini kalau Rasulullah? Apa artinya kita hidup kalau Rasulullah sudah meninggal? Dalam arti negatif ya kemudian. Ya lemes. Sampai kemudian ketahuan Rasulullah hidup. Yang pertama kali tahu Rasulullah hidup. Kan susah ketahuan. Orang Rasulullah pakai baju besi dan penutup kepala. Susah lah. Kalau nggak pakai penutup kepala gampang ketahuan. Yeah. Kan pakai penutup kepala kan. Yang pertama kali tahu Rasulullah siapa? Ka'b bin Malik. Yang menceritakan tuh Ka'b bin Malik. Dari mana tahu? Itu kalau kekasih yang saling mencintai itu. Kata Ka'b itu dalam suasana perang loh ya, bukan dalam suasana normal. Yeah. Artinya memperhatikan kayak gimana sih orang lagi perang, lagi tempur. Aku melihat kilatan matanya dan aku tahu itu mata Rasulullah. Insyaallah. Detail itu ya. Itu saya tuh kalau bacaan, ya Allah. Kan matanya kan kelihatan loh. Yeah. Cuman yang lain kan ketutup tuh. Cuma matanya. Kalau lagi bukan tempur mah oke lah, orang juga bisa nengetin gitu ya. Yeah. Tapi ini kan lagi tempur. Dan bahkan genting banget ya. Sangat genting. Makanya aku melihat sorot matanya dan aku tahu itu mata Rasulullah. Maka aku tidak bisa menahan diri, langsung teriak. Rasulullah di sini. Wah, gitu kan. Itu Ka'b yang teriak. Ka'b bin Malik gitu. Itu loh, Ka'b bin Malik gitu. Sampai Rasul ngasih isyarat, diam gitu. Subhanallah, Rasul itu jernih kiranya dalam kondisi segenting apapun. Tapi yang penting kan maksudnya ini, Ka'b itu bukan orang biasa bagi Rasulullah ya. Cuman masalahnya di tengah perjalanan 800 km
kemudian di musim panas, lelahnya kayak gimana, di tengah 30.000 orang. Ya. Coba kan, ma fa'ala Ka'b bin Malik. La haula wala quwwata illa billah. Itu Rasulullah tuh. Kalau ada leader kayak gini, gimana gak dicintai bawahannya? Ya, ya. Kan Kak, luar biasa. Wah, seorang sahabat bilang, karena merasa nggak punya alasan kan, bilang, wah dia terbawa ininya Rasulullah gitu kan. Artinya dia merasa, pokoknya dianggap ya diangkuh lah gitu, sampai nggak mau ikut. Wow, Mu'adz bin Jabal langsung berdiri. Enggak, wallahi ya Rasulullah, kita tidak pernah tahu dari Ka'ab selain kebaikan. Kami nggak pernah berpikir yang enggak tentang Ka'ab. Rasulullah diam. Begitu Rasulullah. Nah kan ini juga menarik nih kami cerita. Begitu Rasulullah SAW kembali dari Tabuk. Ini artinya berarti Rasulullah itu selalu menyambung informasi ke Madinah. Menyampaikan informasi dari perjalanan itu. Tetap ada kurir. Gitu loh. Ada kurir atau setidaknya ada informasi yang dititipkan beliau. Ini kurir sih. Baik itu orangnya langsung ataupun melalui pedagang atau apa yang ke Madinah. Terdengar ke berita. Aku sedihnya minta ampun. Udah lah, di kepala tuh udah macam-macam tuh. Gimana caranya. Sampai sempat berpikir, aku bisa lah untuk selamat. Gak arti berbohong. Kan awalnya gitu. Sampai kemudian semakin Rasul mendekat, aku akhirnya yakin, gak mungkin aku selamat kalau aku berbohong. Apa sih yang bisa ditutupi dari Rasul? Gak mungkin. Ada niatan berarti ya untuk kepikir lah gitu lah, kepikir gitu. Karena kan jelas lah artinya gak kebayang masa aku kan gitu lah. Seperti ini kan gitu. Dan Rasul pasti nerima kan gitu. Tapi apa sih yang akan tertutup dari Rasul? Enggak lah gitu loh. Aku celaka, 2 kali celaka bahkan berlapis-lapis gitu loh. Udah, aku akan jujur berkata apa adanya. Begitu beliau tiba, ceritakan. Rasulullah seperti biasa pasti ke masjid. Ketika datang tuh, sholat dulu 2 rakaat. Rakaat, iya, safar. Keluar safar ya. Safar itu begitu. Kemudian beliau menerima orang-orang. Termasuk yang 80 orang itu, kan gitu. Terutama yang munafik. Kalau yang udzur mah kan oke lah, kan semua ada mafhum. Yang yang munafik itu. Dan kemudian masing-masing mengungkapkan alasannya ini, alasannya itu. Dan Rasul, iya. Sampai aku muncul, gitu kan. Ini ada ungkapan, ada redaksi yang sayang untuk dilewatkan. Falamma sallamtu, begitu aku muncul dan aku mengucapkan salam, Rasulullah tabassumul mughdab. Rasulullah senyum padaku, senyuman marah. Senyum marah itu gimana ya? Ya tahu lah. Ekspresi bukan biasanya lah ya. Ya enggak, sahabat tahu, kau paham enggak? Kan Rasul bukan sekali marah. Ada saatnya perlu kita bahas Rasul marah itu gimana sih? Iya. Rasul kan, artinya sahabat itu tahu Rasulullah itu mengekspresikan apa yang dalam hatinya apa adanya. Boleh kalau sedih, kalau senang. Dan itu kelihatan, sahabat tahu Rasulullah senang, Rasulullah sedih, Rasulullah sedang marah. Tahu. Makanya ketika tabassumul mughdab, ya, beliau tersenyum senyuman orang marah. Kemudian beliau berkata begini, Ta'al, mendekatlah kemari. Cuman gitu aja. Faji'tu amshi. Aku kemudian berjalan dan mendekat dan duduk di depan beliau. Rasulullah sederhana aja. Ma khallafak. Apa alasanmu tidak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Bukankah engkau telah membeli unta? Udah punya? Gitu ya. Bekal untuk berangkat. Nah, di situ dia yang tadi dia bilang gitu ya. Kalau aku saat ini duduk di hadapan siapapun selain engkau, aku yakin aku bisa menyampaikan sebuah alasan yang akan kau terima dan aku akan memaafkan aku, gitu ya.
Walaqad utitu jalalan. Aku diberi anugerah oleh Allah gitu, kemampuan untuk berargumentasi. Walakini wallah, tapi demi Allah, laqad alimtu, aku yakin ya Rasulullah. La in haddastuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni. Kalau hari ini, saat ini, aku menyampaikan alasan dusta kepadamu, gitu loh. La yushikanallahu ayuskhitaka alayya. Tapi aku yakin Allah pasti akan memberitahumu dan membuatmu marah padaku, gitu ya. Wala in haddastuka haditha sidqin, dan jika aku berkata jujur apa adanya ya Rasulullah, tajidu alayya, engkau pasti marah padaku. Tapi nggak apa-apa, katanya. Inilah arju fiha uqballah. Apa-apa. Engkau marah-marahlah ya Rasulullah. Tapi yang penting aku mendapatkan keampunan dari Allah, gitu lah. Dengan begitu, itu yang kuharapkan. Wallahi ma kana li udhur. Tidak punya alasan. Dah, segitu. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar. Ya Rasulullah, dalam setiap perjuangan bersamamu, sebenarnya saat inilah aku sebenarnya paling mampu, paling kuat untuk bisa berangkat. Tapi ya itulah gitu. Aku tidak berangkat juga gitu ya. Apa reaksi Rasulullah? Amma hadza, Rasul kan bersama para sahabatnya. Yang ini dibanding yang tadi, yang munafik-munafik. Yang ini faqad sadaq, dia berkata jujur. Kata Rasulullah. Terus kata Rasulullah, "Qum, pergilah. Hatta yaqdiyallahu fik." Sampai Allah memberikan keputusan terkait dengan persoalanmu. Pergi. Wah. Ya Rabbi. Itu begitu dia keluar, Bani Salimah itu langsung ngerubungi. Apa-apaan sih kamu? Kan Rasul itu pemaaf. Bilang kayak apa kayak gitu, pasti memaafkan kamu. Engkau tuh gak pernah salah. Engkau tuh gak pernah bla bla bla. Hanya sekali ini aja kan, Rasul tuh pemaaf, udahlah. Iya juga ya katanya. Tapi kemudian timbang-timbang. Oke, gini aja. Ada yang lain gak selain aku? Ada. Siapa? 2 orang. Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Kata dia. 2 orang senior. 2 orang saleh. Mereka ikut perang Badar. Mereka aja begitu. Aku bersama mereka. Wah, dari situ. Singkat kata, dari situlah sanksi turun. Pokoknya tidak boleh ada yang mengajak bicara, gitu ya. Tidak boleh ada yang menerimanya sebagai tamu atau apapun lah, gitu lah. Sehari 2 hari Ka'ab bin Malik taruhlah gitu ya. Oke, normal aja ya. Aku tuh masih muda. Aku kuat lah gitu lah. Aku jalani lah gitu lah. Tapi kan masalahnya seminggu, 10 hari, 20 hari. Mulai ini kan goyang. Dan gak ada kejelasan ya? Gak ada kejelasan. Lah karena kan Rasul mengatakan sampai ada keputusan Allah. Artinya Rasulullah juga menunggu dari Allah. Kita sama menunggu. Dan selalu menunggu itu sebagai sanksi. Gak boleh diajak bicara, gak boleh apa. Kalau yang 2 tadi, Murarah dengan Hilal, wajar orang tua. Mereka nggak keluar rumah, sejak di situ. Gitu. Tapi aku nggak. Bahkan kadang-kadang sengaja aku datang ke masjid. Ya, ke Masjid Nabawi. Gitu. Dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, sengaja. Dan respon Rasulullah? Dan aku hanya ingin melihat Rasulullah menggerakkan bibirnya nggak untuk menjawab. Enggak. Sama sekali. Salam pun tidak dijawab. Iya, maksud secara zahir enggak dalam hati kan, Allah alam. Tapi enggak. Oke, gitu. Masih kuat. Aku sengaja sholatnya dekat Rasulullah SAW. Aku ingin tahu gitu. Ya jangan bilang, kok gak khusyuk dong sholatnya gitu. Pokoknya aku ingin tahu. Kalau aku lagi sholat, Rasulullah itu responnya gimana? Gitu sengaja. Usawiruhun nazar gitu kan. Artinya aku sedikit melirik gitu. Ternyata ketika aku sholat, Rasulullah itu menunjukkan. Beliau itu kata bergeser supaya agak gimana menghadap kepada aku. Artinya
Itu bagian dari respon aku gitu. Tapi begitu aku selesai salat, Rasulullah berpaling. Subhanallah. Itu. Lama-kelamaan nggak tahan juga akhirnya. Ya kan 20 hari, 25, 30, sebulan. Bahkan kemudian datang surat dari Romawi. Ternyata kondisi ini dibaca oleh musuh. Gitu loh. Dari Romawi. Dibawa oleh pedagang Anbat. Anbat itu kan dari Yordan. Mana Ka'ab bin Malik? Gitu loh. Ini ada surat. Dibaca. Dari penguasa Romawi. Entah siapa penguasanya, mungkin pejabat. Kami dapat kabar. Engkau dikucilkan. Gitu loh. Engkau tidak seharusnya berada di posisi seperti ini. Engkau tidak seharusnya dihinakan seperti ini. Wow, artinya datanglah pada kami akan memuliakanmu. Kata dia, ini nambah-nambah katanya gitu. Langsung dibakar oleh Ka'ab bin Malik gitu kan. Cuman gak tahan tuh, terutama kerinduan ke Rasulullah kan. Itu. Sampai kemudian, kemana ya? Aku harus nyari orang terdekat deh. Setidaknya ingin melampiaskan. Dia ke kebun dia berdampingan dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah itu sepupunya. Dan Abu Qatadah di dalam, cuman kan terpisah pagar kan. Pagarnya pagar yang tertutup. Teriaklah Ka'ab bin Malik itu, Abu Qatadah, anshuduka billah, atas nama Allah aku memanggilmu. Artinya tolong jawab kan itu. Ini hanya ingin mengekspresikan, tolong jawab. Engkau tahu kan, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya dia hanya ingin penguatan gitu loh. Itu Abu Qatadah diam, sepupunya. Padahal itu orang yang selama ini paling dekat denganku gitu loh, dari keluarga. Ya Allah, diulang dia. Anshuduka billah, aku memanggilmu atas nama Allah. Jawablah. Kau tahu kan aku cinta Allah dan Rasulnya. Karena diulang-ulang, akhirnya Abu Qatadah nyaut. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Allah, engkau aja gak percaya gitu. Kalau aku tuh cinta Allah dan Rasulnya. Wah, di situ dia betul-betul upsetnya kayak apa gitu loh. Ka'ab bin Malik itu. Masuk hari ke-40, tambah lagi. Ada utusan dari Rasulullah datang. Keputusan dari Rasulullah di hari ke-40. Untukmu, wahai Ka'ab, jauhi istrimu. Itu kan tambah. Waduh, di rumah kan tinggal istri kan. Kata Ka'ab, maksudnya apa? Utallikuha. Ammadha af'al. Maksudnya aku harus menceraikannya? Atau enggak? Yang penting jangan kau bersentuhan dengannya. Kemudian cerita di lain sisi, istrinya Murarah bin Rabi itu menghadap Rasulullah. Karena sama kan keputusannya. Minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon untuk yang ini gitu. Aku tetap berada dekatnya untuk melayaninya. Gitu loh. Dia sudah tua ya Rasulullah. Dia perlu dilayani. Kata istrinya kan gitu. Istri yang setia banget. Ya tapi juga lihat, dia tidak mau cheating kan. Datang ke Rasulullah minta izin. Kata Rasulullah, ya, asal dia jangan sampai menyentuhmu. Ini hari ke-40 kan. Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu, kata istrinya, sejak keputusan ku ambil, sejak hari pertama, dia gak pernah gak nangis. 40 hari. Wallahi ma bihi harakah. Ya Rasulullah, boro-boro dia mau apa-apa dengan aku. Gak ada. Gak ada nafsu dia sama sekali. Gak kebayang. Sampai gitu istrinya bilang. Sampai kayak gitu. Wah. Luar biasa ini. Hukuman yang efektif kan. Ya karena itu tujuan hukum. Nah baru kemudian. Ya udah 10 hari terakhir itu. Sampai
ke hari ke-50. Ayat surat Taubah 117, 118 itu turun. Pagi-pagi. Sebenarnya turunnya itu masih di malam hari ketika Rasul tahajud. Waktu itu Rasulullah di rumah Ummu Salamah. Giliran Ummu Salamah. Rasul sampaikan ke Ummu Salamah. Mungkin jam 2 malam. Sekitar gitu. Taruhlah antar jam 1 jam 2 malam. Atau jam 3 paling lambat. Pokoknya di sepertiga akhir malam. Turun ayat itu. Rasulnya bikin Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku keluar ya. Aku umumkannya. Ini sifat mukmin. Kalau ada sesuatu yang membahagiakan itu, bukan disimpan untuk jadi surprise, tapi secepat mungkin gitu loh, membahagiakan seorang mukmin itu, dan secepat mungkin dia bahagia. Itu justru akhlak mukmin. Kadang-kadang kita kan nyimpan untuk jadi surprise. Enggak begitu sebenarnya. Jangan begitulah. Kalau seorang sedang susah gitu ya, kemudian ada sesuatu yang membahagiakan dia, bagaimana secepat mungkin dia menerimanya. Bukan disimpan. Cuman kata Rasulullah, ini terlalu malam. Besok pagi aja. Karena kalau engkau umumkan, semua orang akan kumpul. Kalian gak akan bisa tidur. Itu sisi lain dari Rasulullah. Artinya ini waktumu istirahatlah. Kau tidur. Kalau kau umumkan, nanti orang pada datang semua. Nanti kalian tidak bisa tidur. Sayangnya Rasulullah. Itu sisi lain. Sampai sholat subuh. Setelah subuh itulah kemudian Rasulullah mengumumkan, membacakan ayat ini. Di masjid. Ya di masjid dong. Ya. Subuh terus di mana? Iya, semuanya ngumpul gitu ya. Iya. Bayangkan, begitu itu dibacakan Rasulullah SAW. Itu sahabat berhamburan. Berinisiatif langsung. Tidak dikomando. Ada yang ke Hilal bin Umayyah, ada yang ke Murarah bin Rabi, dan ada yang Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, pagi itu. Kan Ka'ab bin Malik sudah upset betul. Gitu loh. Habis subuh dia bilang, aku duduk mana? Di atap rumahku. Di atap rumahku duduk itu habis subuh. Di atap rumah. Gitu loh. Roof. Karena memang nggak ada kayak kita kan. Hubungan kayak gitu. Nggak ada genteng gitu. Rumahnya datar gitu. Di situ. Rumahnya itu kan Bani Salimah di balik Jabal Salak. Ini susah nih kalau nggak ngenal Madinah. Kalau kita keluar Masjid Nabawi, ke arah jam, ini kan taruhlah jam 12 ya, ke arah jam 10. Nah, kan hotel-hotel tuh. Nah di balik hotel itu ada bukit namanya Jabal Salak. Itu di balik bukit itu rumahnya. Ya dekat sebelum Masjid Fatah dan sekitarnya itu. Itulah sekarang. Nah, ada dua orang berlomba untuk menjadi orang pertama yang memberikan kabar. Yang satu naik kendaraan, naik kuda, yang satu lari. Oh bayangkan. Yang lari itu tidak mau kalah, kan kalau kecepatan pasti kalah. Yeah. Nah, yang naik kuda itu kan otomatis harus mengelilingi Jabal Salak kan. Nah, yang ini yang lari naik ke Jabal Salak, teriak dari puncak gitu, dari puncak Jabal Salak itu, dari Bukit Salak itu. Otomatis lebih duluan suara kan. Sederhana aja. Ya Ka'ab, absyir. Berbahagialah. Kata Ka'ab, aku langsung sujud. Ya Allah, sujud di situ. Dan begitu orang itu tiba, aku langsung membuka jubahku dan kuhadiahkan padanya. Itu saat itu yang aku bawa, yang aku punya. Saat itu yang namanya lagi nyantai di atas. Bukan nyantai sih sebenarnya, sudah frustasi gitu loh. Fakhartu sajidan. Aku pun langsung tersungkur jatuh, sujud. Wa araftu an qad jaa faraj. Aku tahu bahwa sudah ada kabar gembira untukku. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik datang ke masjid lah menemui Rasulullah. Ketika begitu muncul, semua sahabat mengucapkan tahniah, selamat, udah kayak luar biasa, kayak apa ya. Ini kan gambaran yang ngasih. Seorang yang salah besar dihukum, hukuman itu memang harus dijalani. Dan semua orang harus komitmen dengan hukuman itu.
Tapi bukan berarti membenci. Dan semua orang tahu kualitas Ya orang ini yang iyalah. hukum ya. Ya iya. Intinya orang dihukum menjalani hukuman tuh bukan berarti kemudian jadi dibenci, gitu loh. Sehingga begitu kemudian hukuman itu diangkat, wah disambutnya luar biasa gitu loh. Kita kan kalau orang salah itu, gimana caranya supaya habis dah tuh, kan gitu loh. Malah kayak senang gitu ketika orang itu dihukum dan kemudian tidak ada rasa gimana gitu, ya. Nah, sampai kemudian mendekat, begitu mendekat, Tolha itu langsung menyambut, berdiri dan menghambur. Sampai Ka'ab berkata, aku tidak akan bisa melupakan itu dari Tolha. Hanya Tolha yang sampai menghambur itu. Tolha itu yang diangkat Rasulullah sebagai saudaranya dari Muhajirin. Gitu loh. Itu yang luar biasa. Kemudian mendekat ke Rasulullah SAW. Gitu. Dan Ka'ab menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah saat itu. Wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Wajah beliau begitu cerah, kelihatan sekali bahagia. Subhanallah, orang yang menghukumnya gitu. Wa yaqul, kemudian Rasulullah sendiri yang lebih dulu menyambut. Absyir, berbahagialah Ka'ab. Bi khairi yaumin marra alaik mundu waladatka ummuk. Berbahagialah Ka'ab dengan hari terbaik dalam hidupmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Bahasanya kayak gitu. Gitu ya. Kemudian Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, amin indik? Oh min indillah. Kabar gembira ini darimu? Keputusanmu secara pribadi atau dari Allah? Kata Rasulullah, dari Allah. Waduh, semakin kan. Aduh, gitu. Ini dia ceritanya. Ya, sudah sih. Sudah sih gitu. Takutnya terima. Ya masih ada sih sebenarnya kalau kita baca. Silakan bacalah di bab Taubah, di Riyadhus Shalihin, itu buku populer. Ya ada di Bukhari Muslim sih ya dasarnya. Kalau di Sirah Nabawiyah di Indonesia mana? Setelah Tabuk istilahnya. Oh iya setelah Tabuk. Oke. Setelah Tabuk. Peristiwa pasca Tabuk. Masya Allah, cukup panjang nih durasinya. Panjang banget. Iya. Oh durasi kita. Durasi kita. Kita juga panjang. Dan sangat emosional. Masya Allah. Semoga bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa ini ya. Di seputar Ramadan ternyata peristiwanya. Iya. Asli Ramadan. Oke, baik Ustaz, jazakumullah khair ilmunya untuk kita semua. Oh iya. Mudah-mudahan next kita bisa menghadirkan kisah-kisah seputar Ramadan lainnya. Baik Rasulullah atau sejarah peradaban Islam lainnya. Iya, insyaallah. Dan nantikan di episode berikutnya kita harus akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.